If the plan doesn't work, remember this. Change the plan, but never the goal. Kembali belajar bersama Kak Noven di sesi berikut ini. Oke, kembali bersama Kak Noven. Belajar bersama Kak Noven. Berbar Kak Noven. Oke. Kita akan bahas mengenai KPK dan FPB ya. Materi KPK dan FPB buat anak SD dulu ya. Oke. Nah, di sini kalau nasional, pelajaran nasional kita kenal dengan KPK dan FPB. Apa itu KPK? KPK dikenal dengan faktor persekutuan terkecil. Ya. Faktor persekutuan terkecil atau dikenal juga dengan kumpulan persekutuan terkecil. Oke. KPK, kumpulan persekutuan kecil, atau aslinya disebut faktor persekutuan terkecil. Nah, untuk FPB dikenal dengan faktor persekutuan terbesar. Oke. FPB. F-nya faktor, P-nya persekutuan, T-nya F-nya faktor, P-nya persekutuan terbesar, besar, B-nya. Oke, FPB, besar. Oke. Nah, di pelajaran internasional itu dikenal dengan KPK itu sama dengan LCM. Oke. Pelajaran internasional ya, KPK itu sama dengan LCM dan FPB itu sama dengan HCF, HCF. Oke. Atau bisa juga dengan LCM ya, KPK sama dengan LCM atau dikenal juga dengan SCM. Oke. Nah, apa itu LCM? LCM itu diambil dari least common multiple atau bisa juga disebut dengan lowest common multiple. Nah, sebutan lain KPK selain LCM, oke, itu juga bisa dikenal dengan ini, SCM, SCM, smallest common multiple. Oke, itu istilahnya. Sekarang FPB, kakak akan jelaskan FPB. FPB dikenal juga dengan HCF, highest common factor, atau GCD, GCD. Oke, greatest common divisor. Oke. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi KPK lebih lanjut, nah di sini, oke. Sebelum masuk ke materi ini, kita harus memahami dulu tentang bilangan prima. Ya, apa sih bilangan prima? Bagaimana sih tahu itu bilangan prima? Nah, perhatikan dari sederet bilangan di bawah ini, mana yang bilangan prima? Kakak cuma sampai 1 sampai 39. Oke. Nah, mana yang merupakan bilangan prima? Kakak akan bantu adik-adik sekalian ya. Mengenali dulu bilangan prima, baru kita bisa masuk ke dalam KPK dan FPB. Karena kalau ini kurang paham, agak ribet ya nanti. Oke. Nah, satu itu bukan bilangan prima ya. Jadi satu kakak akan coret. Satu kakak coret, thread, karena bukan bilangan prima. 2, iya, itu bilangan prima. Jadi kakak biarkan. Oke. 2 kakak biarkan. 3 juga bilangan prima. 4 bukan. Oke, 5 iya. 6 bukan. 7 iya. 8 bukan. 9 bukan. 10 juga bukan. Oke. 11 iya. 12 juga bukan prima. 13 prima. 14 juga bukan prima. 15 juga bukan prima. 16 juga bukan prima. 17 iya. 18 bukan prima. 19 iya. 20 bukan prima. 21 juga bukan prima. 22 juga bukan prima ya. 23 iya. 24 bukan prima. 25 bukan prima. 26 juga bukan. 27 juga bukan prima. 28 juga tidak. 29 iya. 30 tidak. 31 iya. 32 tidak. 33 juga tidak. 34 juga bukan prima. 35 juga bukan prima. 36 juga bukan prima. 37
iya, 38 juga bukan prima, 39 juga bukan prima, dan seterusnya. Oke. Nah, kenapa kalau kita kumpulin angka-angka ini tadi ya dari 1 sampai dengan 39, maka ya kita akan mendapatkan angka ini, sederetan angka ini. Oke. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Lalu pengertian prima itu apakah? Nah, di sini dapat disimpulkan, oke. Di sini dapat simpulkan ya, bilangan yang bisa dibagi dengan 1 dan angka itu sendiri ya, itu disebut dengan bilangan prima. Jadi faktornya cuma misalnya 2. 2 itu cuma bisa 1 kali 2. 3 cuma bisa 1 kali 3. Nah, kakak akan bahas satu-satu. Kenapa 4 bukan prima? Ya karena 4 itu adalah 2 kali 2 bisa. Jadi dia bukan prima. Oke, kalau punya faktor pengalinya lebih dari bilangan itu sendiri dan 1, itu tidak termasuk. Contoh lagi, 6. Ya, 6. 6 itu bukan prima. Kenapa? Selain 1 kali 6 bisa juga 2 kali 3. Begitu juga 8. 8 itu bisa 8 bukan prima karena bisa 1 kali 8, 2 kali 4, ya kan? Jadi dia bukan prima. 9 juga sama. Dia bisa 1 kali 9, 3 kali 3. Berarti punya 2 faktor pengali pembentuk 9 ya. Jadi juga disebut bukan prima. Nah, setelah adik-adik memahamin mana prima dan bukan, baru bisa kakak bahas bagaimana menghitung KPK dan FPB. Ya. Akan kakak bagi menjadi tiga cara. Oke. 3 cara. Ini versi kakak bilang sebutnya 3 cara, tapi ntar adik-adik terserah mau ngamain apa, terserah. Oke ya. Oke, pertama kakak akan bahas mengenai pohon faktor. Nah, pohon faktor. Oke, seperti ini. Misalnya ada angka 28 ya, 28, 40 dan 100. Nah, bagaimana pohon faktornya satu-satu ya. 28 kalau kita jabarin itu adalah 2 kali 14. Kita bagi dengan bilangan prima terkecil dulu ya. Tadi ya, bilangan prima terkecil mulainya dari berapa? Yang ini tadi, yang warna biru tadi. Nah, kakak udah urutin tadi ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, dan banyak lagi. Oke. Nah, pertama ini dulu. Kakak akan bahas mengenai 28. Oke. 28 kalau kita bagi dengan bilangan prima terkecil, maka dibagi 2 dulu ya. 2 kali 14. Oke, 14 kita pecah lagi 2 kali 7. Sehingga kesimpulannya 28 ini dibentuk dari apa? 2 kali 2 kali 7. 2 kali 2 kali 7. Faktor pembentuk 28 adalah 2 kali 2 kali 7. Karena 2 ini sama, kakak tulis di sini adalah 2 pangkat 2 kali 7. Oke. Jelas? Nah, berikutnya 40. Ya, 40. 40 itu kalau dijabarin menjadi berapa adik-adik? Kita bagi 2. 40 dibagi 2 berarti 20. 20 dibagi 2 lagi 10. 10 masih bisa ya dibagi 2. Bagi 2 lagi sisa 5. Udah nggak bisa dibagi lagi ya, udah prima semua ya. Berarti 80 adalah 1, 2, 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 5. Oke, ini tadi 1, 2, 3 kali 5. Jadi 2 pangkat 3 kali 5. Sekarang bagaimana menjabarkan yang 100? Oke, 100. Nah, 100 itu adalah 100 kita bagi 2 dulu. 50, bilangan prima yang terkecil pertama ya, bagi 2 ya. Sisanya 50. 50 bagi 2 berapa adik-adik? Iya, benar. 25. 25 kita bagi 3 nggak bisa ya. Kita bagi berapa lagi prima? Habis 2, 3 berarti 5 ya tinggal ya. 5 bagi 5. Nah, bisa tuh ya. Oke, 5 bagi 5. Dibagi 5 yang biru ini, maka dapat 5 yang merah. Maka kalau dilihat, 2-nya ada 2, ya, 2-nya ada 2. Terus 5-nya ada yang biru, ada yang merah. Makanya didapat bahwa 2 kuadrat 100 itu adalah 2 kuadrat kali 5 kuadrat. Oke. Nah, sekarang bagaimana setelah kita tahu nih 3 angka ini dijabarnya seperti itu. Oke. Jelas ya. Nah, sekarang kakak akan ambil dulu nih. Misalnya yang ditanya adalah
nilai dari FPB dan KPK hanya dari 2 dan 40. 2 dan 40. Berapa nilai KPK dan FPB-nya? FPB dan KPK-nya, oke? Nah, begini caranya. Ya. Kakak jabarin ini tadi dapatnya dari atas tadi tahu ya. Ini didapat dari ini dan ini. Oke. Sekarang kembali ke sini. Nah, 28 dan 40. Oke. Nah, FPB itu ya, kenapa bisa 2 kuadrat? Oke. Pengertian FPB yang bahasa gampangnya gini. Pengertian FPB, lihat sini ya. Kakak kasih pengertian gampang dulu. Besar saat ini kita identifikasikan atau kita identikkan sebagai gemuk. Jadi, ya, besar sama dengan gemuk. Karena gemuk harus diet. Oke. Nah, pada FPB ya, kalau ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3 dan 7 sama 5, FPB itu kalau ada hanya diambil kalau ada yang sama. Jadi 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3, yang sama kan 2 pangkat ya. 7 sama 5 nggak sama. 7 sama 5 nggak boleh diambil, kan diet. Oke, ini nggak boleh diambil. Nah, tinggal kita lihat 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 3. Mana yang lebih kecil pangkatnya? Ya, adik-adik benar, 2 pangkat 2. Oke. Sehingga FPB-nya adalah 2 pangkat 2. Hanya diambil yang sama dengan pangkat terkecil. Di sini tadi kakak sudah kasih keterangan ya. Oke, ini. Hanya diambil yang sama dengan pangkat terkecil. Yaitu berapa adik-adik? 4. Oke. Nah, dapatnya dari mana? 2 kali 2. Sekarang bagaimana FPB? Sudah selesai. Berarti selanjutnya kakak akan bahas, Kak Noven akan bahas tentang KPK. Oke. KPK. KPK itu adalah tadi kita udah tahu ya, KPK itu adalah faktor persekutuan terkecil, atau bahasa gampangnya KPK, kumpulan persekutuan kecil. Oke. Nah, kalau kecil kakak identikan dengan kurus. Oke. Kecil kita identikan dengan kurus, karena kurus harus makan yang lahap atau banyak. Oke. Nah, sekarang lihat sini. 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 3. Yang sama adalah bilangan prima 2-nya itu ya. Oke. Karena dia kurus harus melahap yang gede, yang banyak. Berarti 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 3 yang kita ambil adalah 2 pangkat 3. Oke. Dan semua yang beda juga harus diambil. Semua yang beda harus diambil. Jadi 5 sama 7 juga diambil ya. Sehingga KPK menjadi 2 pangkat 3 dikali 5 dikali 7. Seperti ini kakak tulis. Nah itu. KPK adalah 2 pangkat 3 kali 5 kali 7. Nilainya adalah 8 kali 5 kali 7. Maka sama dengan 40 kali 7 adalah 280. Oke. Ya. Nah, ini teorinya. Kakak zoom out lagi, oke. Rule-nya KPK ya. Jika ada yang sama, diambil yang pangkat terbesar. Sekali lagi, jika ada yang sama, diambil yang pangkat terbesar. Kembali ke sini. 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3 sama, bilangan primanya adalah 2. Diambil pangkat terbesar, makanya 2 pangkat 3. Lalu lihat lanjutannya, dan yang beda juga diambil. Dalam hal ini 5 dan 7 tidak sama kan ya. Oke, juga dimasukin, makanya jadi KPK adalah 2 pangkat 3 dikali 5 dikali 7. Hasilnya 8 kali 5 kali 7, hasilnya adalah 280. Demikian tentang KPK. Oke, sekarang ya kakak akan ambil. Kalau 3 angka bagaimana kak? 28, 40, 100. Oke. Tadi kan kita sudah jabarin ya. Yang di atas. Oke, 28, 40 dan 100. Itu ya penjabarannya ya. Oke. Nah, sekarang kakak arahkan ke sini. KPK. Dari sini FPB dan KPK-nya. Maka ya FPB-nya lihat sini. Nah, itu dia. FPB-nya kok sama kak dengan tadi? Ya, karena rule-nya kalau FPB diambil dengan pangkat. Kalau ada angka yang sama diambil pangkat terkecil. Makanya diambil FPB adalah 2 pangkat 2. 3 angka ini FPB-nya tetap 4. Ya, karena apa? Kita lihat ke atas. 2 pangkat 2. Di sini 2 pangkat 3. Di sini 2 pangkat 2. Berarti yang terkecil adalah 2 pangkat 2 ya. Nah, 7 dan 5 dan 5 pangkat 2 tidak bisa diambil. Karena
7 nggak ada di sini, nggak ada di sini. Yang di sini ada 5 pangkat 2 dan 5. Tapi di sini nggak ada 5. Sehingga nggak boleh masuk sebagai makanannya FPB. Ingat, karena FPB besar sama dengan gemuk harus diet. Jadi nggak boleh masuk kalau nggak sama menunya ya. Makanya FPB-nya dapatnya cuman ini tadi 2 pangkat 2 ya. Jadi sama dengan 4. Nah, bagaimana mengenai KPK? Oke. Mengenai KPK ya. Dari ketiga angka ini 28, 40, 100. Nah, seperti ini KPK. Tadi kita sepakat ya, KPK diambil dengan kalau ada yang sama pangkat terbesar dan semua dilahap kalau ada yang beda, oke? Nah, kita lihat. 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2. Mana yang terbesar? Iya, 2 pangkat 3. Ada dia benar. Terus 5 sama 5 pangkat 2. Yang sama 2 ini ya. Mana yang terbesar? Iya, 5 pangkat 2. Jadi nanti ada 2 pangkat 3, ada 5 pangkat 2. Dan yang nggak ada tuh 7. Nah, jadi seperti ini KPK. Nah, ini dia. Jadi 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 kali 7. Oke. Kita akan dapat angka berapa adik-adik? 1400. Oke. Jelas adik-adik? Ya, sampai sini jelas ya. Oke, nah sekarang dengan metode hammer. Dengan metode hammer atau palu atau godam atau martil, apapun lah itu namanya ya. Oke. Kakak ambil contoh. 28 dengan 40. Masih soal yang tadi ya, 28 dengan 40. Masih metode yang tadi. Dengan angka yang sama, 28 dan 40. Harusnya angkanya sama ya. Oke, kita lihat. Nah, sekarang sini. Dengan metode hammer atau metode palu, martil, godam, seradah, apa namanya ya. Oke. Nah, 28 dan 40. Sama-sama cuma bisa habis dibagi berapa adik-adik? Prima terkecil, 2. Oke. Hanya bisa dibagi dengan 2 ya. Nah, di sini 14 sama 20 hanya bisa dibagi berapa? 2 lagi ya. Jadi 7 dan 10. Oke. Nah, karena sudah nggak bisa dibagi lagi 7 dan 10 udah nggak bisa dibagi lagi ya. Karena kalau kita bagi 7 di sini nggak bisa dibagi 10-nya. Oke. Nah, metode palu godam atau hammer ini akan kakak pindahin ke samping seperti ini jadi. Nah, itu. Oke. Jadi yang gagang ini, yang biru ini, yang gagang itu adalah FPB. Ya. Jadi 2 kali 2 ini adalah 4. FPB dari 28 dan 40 adalah 4. Nah, KPK-nya yang mana kak? Semua ini yang kakak putus-putus nih garisnya, semua ini itu adalah KPK. Jadi 4 kali 7 kali 10 berapa? 280. Oke, jelas ya. Nah, kita cocokin, bener nggak sih tadi FPB-nya 28 dan 40 pada metode hammer atau palu atau martil tadi ya. Ini kalau kakak cocokin nih ke sini tadi tuh 4 dan 280. FPB nya 4, KPK nya adalah 280. Sekarang jadi pertanyaan kak, kalau ada 3 angka kak gimana kak? Bisa nggak kak? Kalau 3 angka formatnya nggak beda ya adik-adik, beda. Misalnya gini, 3 angka 20, 24, 72. Oke. Semua bisa dibagi 2 di sini ya. Prima terkecil dulu bagi 2. Jadi 10, 12, 36. Lalu kakak masih bisa bagi 2. Jadi berapa? 10 bagi 2, 5, 12 bagi 2, 6, 36 bagi 2, 18. Masih bisa bagi 2 lagi nggak? Bisa. Tapi 5 udah nggak bisa ya. Jadi tinggalin 5. Jadi di sini 6 bagi 2 3, 18 bagi 2 9. Oke. Kak masih bisa dibagi lagi? Masih bisa kan dibagi 3 ya. Lanjut. 3 bagi 3 1. 9 bagi 3 3. Nah, FPB yang mana? FPB itu yang garisnya full ya, yang merah ini nih yang diambil. 2 lingkaran ini. Garis lagi yang full 2. Yang nggak full garisnya nggak boleh diambil ya, adik-adik. Untuk FPB ya. Nah, jadi FPB-nya berapa? 4. Lihat nih.
FPB nya diingat ya, 4 ya. Nanti kakak kasih lihat. Nah sekarang KPK nya yang mana kak? Nah KPK itu kan semua diambil harus ya. Jadi yang di lingkar merah diambil 2 kali 2 kali 2 yang di lingkar biru putus-putus ini kali 3 kali 3, jangan lupa kali 5 di ujung. Ini sudah angka final kan. Kalau kali 1 nggak ngaruh ya, karena nggak ngaruh kakak nggak masukin aja biar gampang adik-adik ingat. Oke, kalau ini mau di lingkar biru putus-putus juga boleh, karena 1 kan juga nggak pengaruh. Sebentar kakak ambil spidol dulu. Nah di sini Kak Noven akan kasih putus-putus juga. Kalau mau di, iya kak, biar gampang ingatnya, dah gitu. Oke. Nah, maka lihat baik-baik. Sekarang kita akan cocokin. Cek dengan metode pohon faktor 20. Nah itu 20 itu kan diurai menjadi 4 kali 5, 2 pangkat 2 kali 5. 24, 8 kali 3, 2 pangkat C. Salah tulis. Benar-benar, sorry. Ini salah tulis di sini, bentar. Ini pangkatnya harusnya 3. Nah gitu, oke. 24 berarti 8 kali 3, 2 pangkat 3 kali 3. 72, 8 kali 9, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Oke, nah sudah jelas. Kalau pakai yang metode tadi ingat ya, FPB. Kalau gemuk harus diambil, kalau ada yang sama hanya pangkat terkecil, harus yang kecil ya, karena harus diet ya. Oke, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 3. Berarti yang terkecil adalah 2 pangkat 2 ini ya. Oke. Terus kalau dia nggak sama nggak boleh kan. 5 cuma ada di atas, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Berarti 5 nggak boleh diambil. 3 di sini ada, di sini 3 pangkat 2, tapi nggak ada di atas 3. Berarti 3 pun nggak boleh diambil. 3 dan 5 tidak boleh diambil untuk FPB. Oke. Jadi ya, yang diambil hanya 2 pangkat 2. Oke. Berarti sama ya, sama ini ya. Tadi yang merah doang kan kata kakak. Kalau yang garisnya full yang boleh diambil 2 seperti ini. Lihat FPB. Nah, itu FPB-nya, oke. Jelas? Nah, sekarang kita akan masuk materi yang KPK-nya. Oke. Nah, yang KPK-nya dibilang kalau ada yang sama diambil pangkat terbesar, karena KPK itu adalah faktor persekutuan terkecil ya. Maka yang diambil karena kecil sama dengan kurus, dia harus makan yang banyak, yang gemuk. Jadi 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 3. Yang diambil jelas 2 pangkat 3. Nanti kakak akan tunjukin di bawah ya, 2 pangkat 3. Nah kalau ada yang sama, kayak contoh 3 sama 3 pangkat 2, walaupun dia nggak ada di atas, yang diambil yang terbesar 3 pangkat 2. Oke. Jangan lupa ada kali 5. Jadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5. Seperti ini ditulisnya. Oke. Nah itu 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 sama dengan 72. Oke. Nah kalau disamain dengan gambar tadi, kalau kita cocokkan dengan gambar tadi, nah itu dia ya. Ini autofocusnya lagi problem. Oke sini. Nah itu ya, lihat ya tadi ya, tuh 2 pangkat 2 ya. Yang merah, lingkaran merah menjadi FPB saja. Kalau KPK lingkar merah dan lingkar biru semua disikat. Oke. Jelas ya adik-adik. 2 kali 2 kali 2, lihat sini, 2 kali 2 kali 2. Oke. Terus yang ini 3 kali 3 kali 5. Wah kakak ketinggalan, sorry kakak ketinggalan di sini. Oke. Di sini harus ada, bukan 72, jadi dikali 1 lagi, dikali 5, jadi sama dengan 72 kali 5. Oke. Jadi berapa adik-adik? 72 kali 5, 7 kali 5 7 kali 5, 2 kali 5 10, 1 35, berarti 360. Nah itu KPK nya adalah 360. Oke. KPK nya adalah 360. Oke. Nah sesi KPK ini berakhir sampai sini ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di bawah. Tapi ini
Ingat adik-adik, pesan terakhir sebelum kakak tutup sesi ini, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Sekali lagi ya, apa yang kita tabur, ya, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jika Anda atau adik-adik menabur kerajinan ataupun kebaikan, nah, kita akan tahu kita akan menuai apa ya. Kalau adik-adik menabur kerajinan, akan tuai kecerdasan. Kalau adik-adik menabur kebaikan, jangan heran kalau semua orang yang kita temui akan berbuat baik kepada kita. Oke. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Inilah hari ini metode tentang KPK dan FPB. Oke. Kakak tutup sampai sini dulu ya. Kak Noven akan tinggalkan sampai sini dulu. Oke. Nanti akan ketemu di sesi yang lain. Terima kasih adik-adik. Tolong di subscribe, nyalakan loncengnya, dan tolong kakak untuk di like ya, disebarkan bagi teman-teman dan adik-adik sekalian. Semoga channel pendidikan ini membantu para guru-guru muda dan adik-adik sekalian. Terima kasih. Kak Noven undur diri dulu ya. Bye bye.